Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang teori Holland. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imel dengan NIM 2622020. Saya Tiara Setia Agus dengan NIM 2622024. Saya Salma Putri Nora dengan NIM 2622030. Konsep dasar teori Holland. Konsep dasar teori Holland pertama kali diusulkan pada tahun 1959. Teori Holland dikonseptualisasikan sebagai teori sifat dan faktor dan tetap dalam tradisi psikologi diferensial. Awalnya diusulkan sebagai teori pilihan kejuruan. Teori Holland baru-baru ini berjudul Teori Kepribadian Kejuruan dan Lingkungan Kerja. Untuk karya Holland telah mempengaruhi perkembangan persediaan minat, penilaian karir, klasifikasi informasi pekerjaan, dan konseling karir. Teori ini menggabungkan beberapa konstruksi dari psikologi kepribadian, perilaku kejuruan, dan psikologi sosial, termasuk teori persepsi diri dan stereotip sosial. Penerapan teori pilihan karir Holland melibatkan penilaian individu dalam hal 2 atau 3 tipe kepribadian yang menonjol dan kemudian mencocokkan tipe masing-masing dengan aspek lingkungan dari karir potensial. Teori ini memprediksi bahwa semakin tinggi derajat kesesuaian antara karakteristik individu dan pekerjaan, semakin baik potensi untuk hasil positif terkait karir, termasuk kepuasan, kegigihan, dan prestasi. Yang B, pilihan karir menurut Holland. Pilihan karir seseorang menurut Holland sangat ditentukan oleh tipe kepribadiannya, yaitu berdasarkan ke-6 tipe tersebut. Holland menegakkan akan keterkaitannya antara karakter, kepribadian, lingkungan yang memungkinkan mereka mengarah kemampuan dan keterampilan mengungkapkan sikap dan nilai-nilai yang mereka yakini dan hal-hal sejenisnya. Ada beberapa pokok pikiran Holland sebagai berikut. 1. Pemilihan suatu jabatan merupakan pernyataan suatu kepribadian seseorang. Yang kedua, inventori minat merupakan inventori kepribadian. Yang ketiga, stereotipe vokasional mempunyai makna psikologis dan sosiologis yang penting dan dapat dipercaya. Yang keempat, individu dalam suatu jabatan atau pekerjaan memiliki kepribadian yang serupa dan kesamaan sejarah perkembangan kepribadian. Yang kelima, karena dalam suatu rumpun pekerjaan memiliki kepribadian yang serupa, mereka akan menanggapi terhadap berbagai situasi dan masalah dengan cara yang serupa. Poin yang C yaitu tipe kepribadian dan lingkungan okupasional menurut Holland. Ada 6 tipe kepribadian manusia menurut Holland, antara lain yang pertama yaitu tipe realistik, yaitu bersifat jantan, kuat jasmani, kurang dapat bergaul, agresif, mempunyai kecakapan dan koordinasi motorik yang baik. Lalu kurang memiliki kecakapan verbal dan hubungan pribadi sedikit buruk. Lalu suka bekerja dengan hewan dan lebih menyenangi hal-hal konkret daripada yang abstrak, merasa dirinya agresif dan jantan, mempunyai nilai ekonomi dan politik yang konvensional, lebih suka bekerja dengan menggunakan alat atau mesin dalam melakukan hobi dan pekerjaannya.
Yang kedua yaitu tipe investigasi. Gaya pribadinya memiliki kecenderungan untuk merenungkan daripada mengatasinya dalam memecahkan masalah, berorientasi tugas, tidak sosial, berpikir dengan sungguh-sungguh sebelum bertindak, membutuhkan pemahaman, senang terhadap tugas-tugas yang kabur sifatnya, memiliki sikap dan nilai yang tidak konvensional, dan orang ini lebih menyukai teka-teki dan tantangan yang membutuhkan pemikiran intelektual. Yang ketiga yaitu tipe sosial. Gaya pribadinya bersifat sosial, bertanggung jawab, feminim, kemanusiaan, keagamaan, membutuhkan perhatian, memiliki kecakapan verbal dan hubungan antar pribadi, menghindari pemecahan masalah secara intelektual dan fisik, dan kegiatan-kegiatan yang sangat teratur rapi, menyukai pemecahan masalah melalui perasaan dan pemanfaatan hubungan antar pribadi. Orang ini tertarik pada hal yang berbaur kemanusiaan, menolong antar sesama, atau menjadi pekerja sosial. Yang keempat yaitu konvensional. Gaya pribadinya menyenangi bahasa yang tersusun baik dan kegiatan yang berhubungan dengan angka. Konformis, menghindari situasi yang kabur dan masalah-masalah yang melibatkan hubungan antar pribadi dan kecakapan fisik, mengerjakan secara efektif terhadap tugas pekerjaan yang tersusun baik, atau memiliki kemampuan menjalankan aturan dan perintah atau arahan, serta mengidentifikasikan dirinya dengan kekuasaan, memberikan nilai yang tinggi atas status dan kekayaan materi, atau menghargai uang dan dapat diandalkan. Yang kelima yaitu enterprising atau usaha. Gaya pribadinya memiliki kecakapan lisan untuk berjualan, menguasai dan menggiring, menganggap diri sendiri sebagai orang kuat, dan menghindari dari perumusan bahasa yang terumus dengan baik, atau situasi pekerjaan yang memerlukan kegiatan yang intelektual dalam jangka waktu yang lama, mudah menyesuaikan diri, menyukai tugas-tugas sosial yang kabur, memiliki perhatian besar terhadap kekuasaan, status, kepemimpinan, dan bertindak agresif dalam bentuk lisan. Perolehan keuntungan merupakan hal yang sangat penting baginya. Yang keenam yaitu artistik. Gaya pribadinya bersifat tidak sosial, menghindari masalah yang tersusun, atau memerlukan kecakapan fisik yang besar, memerlukan bentuk-bentuk ekspresi yang bersifat individual, lebih bersifat kewanitaan, sering menderita hambatan emosional, menghadapi persoalan dengan ekspresi diri dalam media seni, suka mengekspresikan dirinya dalam kebebasan yang tidak sistematis yang mereka butuhkan, yaitu mengekspresikan kebebasan dan keterbukaan secara wajar. Baiklah, selanjutnya poin yang D, kecocokan pilihan karir dengan tipe primer dan sekunder. Dalam hal ini, perlu penegasan dalam pengelompokan tipe kepribadian seseorang pada tipe primer dan tipe sekunder. Yang dimaksud tipe primer adalah bahwa dalam pemilihan karir seseorang adanya kecocokan yang dominan pada diri seseorang, atau bisa dikatakan kecenderungan paling mirip dengan salah satu tipe yang ada. Pengelompokan pada tipe primer memberikan makna bahwa seseorang bisa dikategorikan pada salah satu tipe yang ada. Tipe sekunder adalah pilihan berikutnya atau pilihan yang mempunyai kemiripan dengan pilihan utama, serta memiliki kecocokan dengan pribadi dan lingkungan kerja seseorang. Selanjutnya poin yang E, implikasi dalam konseling. Implikasi teori Howland dalam konseling membantu menganalisis minat dan lingkungan kerja, maka akan dapat memfasilitasi konselor dalam memantapkan minat kerja dan menyesuaikan dengan lingkungan kerja. Kesesuaian dari minat kerja dan lingkungan kerja ini akan meningkatkan kepuasan kerja di konselor.